Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, semangat belajar biologi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang reproduksi virus. Sebelumnya, kalian sudah membahas tentang ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus, berikut fungsinya. Sebelum ke reproduksi virus, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara hidup virus. Virus itu disebut sebagai parasit obligat. Kenapa? Karena virus hanya bisa hidup di dalam sel organisme tertentu yang sesuai. Misalnya, virus flu burung hanya dapat hidup atau hanya dapat menginfeksi apes, babi, dan manusia. Kemudian bakteriofag itu hanya mampu menginfeksi atau hanya bisa hidup pada bakteri Escherichia coli. Kemudian virus yang menyerang sel eukariota atau sel-sel yang memiliki inti sel itu hanya menyerang jaringan tertentu saja. Misalnya virus yang menyerang sel darah putih yaitu adalah virus HIV. Kemudian virus influenza atau virus corona, dia hanya menyerang sel-sel pada saluran pernapasan. Kemudian jika sel inang atau sel yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Apa saja yang menjadi sel inang bagi virus? Yaitu ada bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Virus juga tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Sehingga virus yang terisolasi atau terpisah dari sel inang atau tidak berada di dalam tubuh sel inang, maka tidak akan bertahan hidup. Nah, sekarang bagaimana penularan virus? Penularan virus itu dapat secara langsung dan secara tidak langsung. Ibu akan membahas lagi, mengulang kembali tentang struktur virus. Bagian-bagian dari tubuh virus, di sini ada kepala atau kapsid. Nah, di dalam kapsid ini terdapat DNA atau materi genetik virus. Ada leher, kemudian ada selubung ekor, ada serabut ekor. Nah, ini seperti kaki, ya, ibaratnya seperti kaki. Kemudian ada papan dasar dan ada jarum penusuk. Berikutnya reproduksi virus. Reproduksi virus atau perkembangbiakan virus. Virus dapat berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Reproduksi virus terdiri dari 5 tahapan, yaitu adsorpsi, penetrasi, replikasi atau sintesis, perakitan atau pematangan, dan lisis. Nah, sekarang bagaimana reproduksi virus? Reproduksi virus itu ada 2 cara atau ada 2 daur. Yang pertama adalah daur litik atau siklus litik, yang kedua adalah daur lisogenik atau siklus lisogenik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan reproduksi virus secara daur litik. Nah, virus akan mendekati bakteri, kemudian itu adsorpsi, di mana virus akan menempel pada bakteri. Yang kedua, fase penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus akan menginjeksikan materi genetiknya atau DNA-nya ke dalam sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong. Virus yang sudah kosong itu akan mati. Kemudian DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang atau bakteri. Yang ketiga, fase replikasi atau sintesis.
DNA sel inang atau DNA bakteri itu akan dihancurkan. Kemudian akan dikendalikan DNA virus untuk membuat komponen-komponen virus yang baru. Nah, sehingga di dalam tubuh bakteri itu terjadi perbanyakan DNA virus. Kemudian DNA virus akan membentuk komponen-komponen tubuh virus seperti kapsid, selubung ekor, dan serabut ekor. Berikutnya, fase perakitan atau pematangan. Komponen-komponen tubuh virus yang sudah dibentuk tadi itu akan dirakit menjadi partikel-partikel virus yang sempurna, disebut virion. Kemudian yang keempat adalah fase lisis. Virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Akibatnya, dinding sel inang akan pecah atau lisis, sehingga partikel virus baru akan keluar dari sel inang dan akan menyerang sel inang yang lainnya. Demikian siklus litik atau daur litik. Berikutnya daur lisogenik. Pada daur lisogenik atau siklus lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik. Kemudian terjadi replikasi DNA virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. Fase apa saja yang terjadi pada daur lisogenik? Yang pertama adalah fase adsorpsi. Di sini virus menempel pada bakteri. Kemudian yang kedua fase penetrasi. Nah, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksikan materi genetik atau DNA ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Berikutnya yang ketiga adalah fase penggabungan. Nah, di sini DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang atau bakteri membentuk propag. Nah, pada fase pembelahan, ketika sel inang mulai membelah, maka propag juga ikut membelah. Sehingga terbentuklah dua sel bakteri yang masing-masing mengandung propag. Demikianlah reproduksi virus secara litik dan lisogenik.